Kemudian gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih Pak Pramono dan juga Bang Rano Karno itu juga hadir di sana. Maka pada akhirnya beliau lebih memilih untuk berada di Solo daripada berkumpul dengan mantan gubernur Jakarta yang salah tiganya adalah orang-orang yang membuat beliau nggak nyaman, yakni Pak Anies, Pak Ahok dan juga Pak Jarot. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat mengejutkan sekali ketika semua mantan gubernur DKI Jakarta berkumpul di Balai Kota Jakarta menyambut tahun baru. Pak Jokowi malah tidak hadir. Ada apa ini ya guys? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Di terakhir-terakhir tahun 2024 ini kita disuguhkan dengan banyak sekali kejadian yang memang benar-benar bikin kita jengkel sekaligus malu. Terutama ketika mantan Presiden Jokowi diumumkan sebagai pemimpin dunia terkorup versi OCCRP. Itu kan memalukan dunia internasional meskipun ada di peringkat kedua. Tapi kan tetap aja itu kan bukan suatu prestasi yang luar biasa. Nah, ketika kemudian mantan Presiden Jokowi ini diberikan anugerah atau penghargaan dari OCCRP yang cukup memalukan itu, ini kan juga ada satu momen ketika mantan Presiden Jokowi ini ternyata sekarang dikucilkan dari circle mantan gubernur Jakarta. Beneran ini. Memang kemarin di akhir tahun untuk menyambut malam pergantian tahun di Balai Kota Jakarta, itu kan ada semacam reuni kecil-kecilan dari mantan gubernur Jakarta. Di sana ada Pak Sutioso, kemudian ada Pak Fauzi Bowo, ada Ahok, ada Anies, ada Pak Jarod Saiful Hidayat. Nah, di antara mantan gubernur itu tidak ada kehadiran kita melihat Pak mantan Jokowi. Presiden Jokowi, mantan gubernur Jakarta periode 2012-2014. Kenapa seperti itu? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Mungkin Pak Jokowi diundang, tapi alasannya nggak hadir karena kepingin merayakan tahun baru di Solo, di daerah tempat asalnya. Katanya seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat, yang tidak hadir bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga mantan PJ Gubernur Heru Budi. Padahal PJ Gubernur yang sekarang ini hadir, Pak Teguh Sudibyo. Kemudian Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih, Pak Pramono dan juga Bang Rano Karno, itu juga hadir di sana. Nah, yang membuat kita mungkin agak merasa heran, terutama saya, bagaimana melihat keakraban antara Ahok dan Anies. Ini kan sebuah kontradiksi ketika dulu di tahun 2017 kemudian mereka ini seperti ada semacam polarisasi yang membuat mereka seperti terpisah. Tapi sekarang faktanya mereka sangat amat akrab. Bahkan di beberapa video kita melihat bagaimana Ahok kemudian bercerita banyak sekali, kemudian Anies mendengarkan dengan seksama, lalu berbalas cerita, duduk bersebelahan. Ketika diwawancara oleh wartawan ini kemudian juga mereka terlihat sangat akrab, bahkan bercanda, dan katanya akan ada kejutan di beberapa hari ke depan. Itu kan membuat kita bertanya-tanya, sebetulnya dulu ini gimana ceritanya kok bisa begitu? Nah, sekarang dengan melihat seperti ini kan kita bisa mengambil kesimpulan. Bahkan juga beberapa pengamat politik mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejadian yang benar-benar menunjukkan bukti bahwa Pak Jokowi ini sudah berbeda circle dengan mereka dan seolah-olah seperti dikucilkan. Tapi kalau saya melihatnya, ini memang ada semacam keengganan dari Pak Jokowi untuk berkumpul atau bergabung dengan orang-orang yang dulu pernah dekat dengan dia. Mungkin Pak Jokowi merasa bahwa Pak Jokowi sudah pernah mengkhianati mereka, kemudian mungkin juga pernah mengadu domba mereka, karena kalau bagi saya yang terjadi di 2017 dulu itu adalah hasil adu domba. Karena di 2017 itu Pak Ahok ini kan sempat dihadang untuk maju menjadi calon gubernur oleh Pak Jokowi. Lebih baik jangan. Lalu kemudian dengan memanfaatkan isu penistaan agama, kemudian Ahok dipenjarakan di Makobrimob dengan diplesetkan surat Al-Maidah 51 oleh video editan dari Buniyani, itu kan seolah memperkeruh suasana, kemudian juga ingin menggulingkan Ahok supaya tidak menjadi gubernur. Anies lah yang kemudian maju.
Nah, kemudian di 2024, tampaknya giliran Anies yang kemudian dijegal. Tampaknya Anies yang ingin diadang untuk maju menjadi calon presiden dengan berbagai macam dalih, kemudian juga berbagai macam upaya kriminalisasi, sepertinya begitu. Nah, dengan demikian, Pak Jokowi pada akhirnya merasa bahwa ini saya tidak mau bertemu dengan mereka. Mereka orang-orang yang sudah pernah saya kecewakan. Mungkin seperti itu. Kemudian juga berbeda circle, terutama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada Pak Ahok di sana, ada Pak Jarod di sana. Mereka orang-orang PDIP yang kemudian pernah dikhianati oleh Pak Jokowi. Makanya mungkin Pak Jokowi nggak mau datang ke sana dengan alasan ingin merayakan Tahun Baru di Solo bersama dengan keluarganya, dengan anak cucunya. Padahal ingin menghindari itu. Tapi kalau kita melihat keakraban ini dari Pak Ahok dan juga Pak Anies, kemudian ada semacam janji dari mereka ini bahwa akan ada kejutan di beberapa hari kemudian, mungkin kalau bagi saya ini juga akan membuat Pak Jokowi dongkol. Mungkin Pak Jokowi sekarang juga ketakutan, wah ada kejutan apa nih antara mereka berdua, kok bisa mereka ternyata seakrab itu. Nah itu mungkin juga yang sekarang membuat Pak Jokowi dongkol, kemudian Pak Jokowi ketar-ketir dan mungkin juga nggak bisa tidur lagi. Nah tapi kalau kita melihat media sosial hari ini, itu banyak sekali buzzer-buzzer dari Pak Jokowi, kemudian para pendukungnya, para penjilatnya, itu kemudian menganggap bahwa mereka ini adalah kumpulan orang-orang nggak berguna, kumpulan orang-orang kalah, kumpulan orang-orang yang boleh dibilang tidak berguna lagi. Padahal kalau kita melihat sekarang, secara politis sebetulnya nggak berguna sekarang siapa? Kita bisa melihat, bisa menyaksikan itu semua. Bahkan apalagi ketika melihat ada pengumuman dari OCCRP yang mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah salah satu tokoh dunia, pemimpin dunia terkorup. Itu yang membuat sekarang posisi Pak Jokowi sangat amat gak nyaman. Tapi pendukungnya di media sosial sekarang berisik mengatakan bahwa mereka ini adalah kumpulan orang-orang gak berguna. Untuk mengalahkan seorang Jokowi harus menggabungkan antara Ahok dan juga Anies. Ini kan komen macam apa kayak begini. Kalau bagi saya ini adalah komen yang gak bermutu. Karena apa? Gak perlu dikalahkan. Sekarang Pak Jokowi ini sudah kalah dengan dipecat dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian tidak ada satupun partai yang mau menampung beliau. Apalagi sekarang mendapatkan gelar salah satu tokoh terkorup di dunia, itu kan juga sudah merupakan prestasi yang nggak baik. Itu adalah sebuah corengan bagi muka Pak Jokowi pasca menjabat sebagai presiden. Para pendukungnya di media sosial sekarang berisik mengatakan ini adalah kumpulan orang yang berguna. Kemudian ada juga orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak hadir karena sekarang sedang menerima penghargaan dari OCCRP. Ini satirnya netizen memang kadang-kadang keterlaluan. Bahwa orang yang mendapatkan gelar pemimpin terkorup di dunia nomor 2 malah dikatakan hadir untuk menerima penghargaan atau anugerah itu kan kocak. Tapi itulah netizen kita. Itulah warga kita sekarang yang mengatakan bahwa memang Presiden Jokowi sekarang di lingkungan circle mantan gubernur Jakarta saja dia ini dikucilkan. Apalagi di kalangan elit-elit parpol yang lain. Sampai sekarang tidak ada yang mau kemudian menggandeng Pak Jokowi untuk masuk ke partai mereka. Lalu kemudian sekarang di dunia internasional nama juga sudah tercoreng, bahkan membuat malu nama negara kita. Itu kan menjadi pukulan yang telak di akhir dan awal tahun ini. Itu bagi kita sebagai warga negara sekarang ini kan juga merasa malu. Kenapa kita punya pemimpin yang seperti ini? Meskipun beliau berkoar-koar bahwa mana buktinya, silakan dibuktikan, jangan framing jahat. Kemudian para pendukungnya, para penjilat dan buzzernya di media sosial pasang badan, suruh membuktikan mana korupsinya, berapa angka jumlahnya. Itu kan yang mereka koar-koarkan. Padahal kalau di OCCRP ini kan mengatakan bukan korupsi dalam bentuk uang, tapi praktek korup melalui kebijakan, melalui hukum, lalu kemudian juga melalui berbagai macam keputusan-keputusan yang membuat negara ini rugi, terutama proses pemilu yang
dicawe-cawekan oleh Pak Jokowi. Itu yang sekarang terjadi. Bahkan pengamat politik sekarang ini juga mengatakan bahwa Pak Jokowi saat ini posisinya sangat amat nggak menguntungkan, sangat amat terjepit. Sudahlah dipecat, kemudian juga mendapat penghargaan itu, lalu kemudian dituding dengan berbagai macam kesalahan kesana kemari. Maka pada akhirnya beliau lebih memilih untuk berada di Solo daripada berkumpul dengan mantan gubernur Jakarta yang salah tiganya adalah orang-orang yang membuat beliau nggak nyaman, yakni Pak Anies, Pak Ahok, dan juga Pak Jarot. Oke guys, jadi mantan gubernur Jakarta Joko Widodo akhirnya mengungkapkan alasannya tidak ikut berkumpul dengan para mantan gubernur yang lain saat perayaan tahun baru 2025 di Balai Kota Jakarta. Pak Jokowi menyebut ada acara di Surakarta, Jawa Tengah sehingga dirinya tidak bisa hadir di Jakarta. Pak Jokowi pun menepis isu bahwa hubungannya dengan Anies dan Ahok tidak harmonis. Pak Jokowi menegaskan hubungannya dengan mereka berdua baik-baik saja. Sementara itu, yang paling mengejutkan, ini memang Pak Ahok dan Anies Baswedan tampak begitu mesra dan akrab saat sama-sama menghadiri acara di Balai Kota Jakarta. Yang mengejutkan, yang dulu ibarat seperti air dan minyak tidak bisa disatukan, tapi nyatanya kini tampak akrab. Saat ditanya oleh wartawan, Ahok dan Anies Baswedan meminta semua pihak menunggu, pasti akan ada kejutan di tahun 2025 ini. Permintaan tersebut pun menimbulkan tanda tanya besar di benak publik. Mantan Gubernur Jakarta di tahun 2017, Jarod Saiful Hidayat yang ada di sana pun kemudian turut menimpali bahwa memang akan ada kejutan di tahun 2025. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.